Halo sahabat-sahabatku, semangat luar biasa dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Vindi Dwi Winantio di sini. Sudah lama tidak berjumpa untuk saya ya, untuk menampilkan wajah saya atau muka saya. Beberapa kali video tutorial ya, tutorial yang menampilkan screen HP. Nah, untuk kali ini saya kembali hadir untuk berbagi kembali yang langsung menampakkan wajah saya. Tentunya bisa lebih terlihat, mungkin saya habis potong rambut jadi agak pendek rambutnya. Ya, sahabat-sahabatku semangat luar biasa, harapan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Harapannya tetap selalu semangat dan selalu fokus meskipun sudah 1 tahun ya pandemi ini berjalan hingga saat ini, tetapi ini sudah menunjukkan sesuatu yang mungkin lebih jauh positif karena vaksin sudah didistribusikan ke beberapa tahapan ya, dari sektor pemerintah sampai nanti ke tingkat bawah. Tentunya harapannya semuanya mendapatkan vaksin ini dan menjadi sehat dan bisa menangkal virus dan sakit penyakit yang ada. Tapi harapannya tetap selalu jaga kesehatan apapun itu kondisinya, meskipun sudah divaksin maupun sudah ini, tapi jangan selalu merasa aman dan jangan selalu merasa tetap jaga kesehatan. Jadi jangan selalu merasa aman, merasa sudah divaksin dan merasa, pokoknya jangan sampai terjadi kelengahan atau kita lalai dalam menjaga kesehatan ini. Jadi karena kesehatan sangat mahal harganya, sehingga perlu kita jaga. Untuk kali ini kita akan membahas, atau saya akan berbicara atau berbagi mengenai potensi yang kaitannya mengenai masa depan kita. Tentunya untuk anak usia remaja, usia yang menempuh pendidikan di jenjang SMA atau mau masuk di perkuliahan. Apa yang saya ingin sampaikan yaitu terkait dengan pemilihan jurusan atau sekolahan atau program studi. Nah, itu sangat perlu diperhatikan. Karena apa? Terkadang kita masuk di jurusan tertentu atau program studi tertentu, atau ketika mau dari SMP mau masuk SMA, kita asal masuk dan tidak mempertimbangkan banyak hal, sehingga nanti kita bisa ketika selesai sekolah, nah, itu seolah-olah kayak kosong. Karena apa? Karena ketika mau masuk ke sekolah itu tidak mantap dengan pilihannya. Mungkin ya karena faktor ikut-ikutan teman, itu bisa juga ada. Mungkin juga karena orang tua yang suruh masuk jurusan itu juga bisa ada terjadi. Atau mungkin gengsi daripada tidak sekolah atau tidak kuliah. Yang penting kuliah apapun jurusannya. Nah, itu nanti akhirnya yang terjadi adalah ketika lulus atau selesai kesannya kosong. Karena ketika menjalani kuliah itu tidak totalitas. Artinya hanya sekedar menjalani, hanya sekedar ya masuk gitu aja, absen, tugas kerjakan, semua nilainya memang bagus kadang, tetapi dalam menjalani itu kayak kosong, hampa. Nah, itu terkadang kita tidak merasa atau tidak mengetahui potensi dan passion kita itu sebenarnya apa sih gitu. Makanya dibutuhkan yang namanya ada tes minat bakat. Makanya kalau ada tes-tes seperti itu di sekolahan untuk teman-teman adik-adik yang di jenjang SMP atau di SMA atau SD atau apa, selain tes IQ ya, selain tes IQ ada tes minat bakat,
tes kepribadian, itu silahkan ikuti. Kalau yang menyelenggarakan lembaga pendidikan ya, sekolahan biasanya menyelenggarakan untuk siswa-siswi, itu silahkan diikuti dengan baik. Itu menentukan Anda semua untuk melangkah ke depannya, untuk melangkah di jenjang berikutnya. Jadi jangan sampai ketika menempuh pendidikan itu hanya sekedar sambil lalu dan hanya sekedar lewat. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mau masuk di perguruan tinggi atau mau masuk di jenjang SMA yang sudah melalui penjurusan. Itu kita harus melihat terhadap minat kita atau terhadap keinginan kita. Tidak hanya sekedar ingin, hanya keinginan itu karena bisa banyak faktor yang tadi saya sampaikan, mungkin karena temennya yang sudah berhasil, itu juga bisa memang. Tapi apa yang dijalankan oleh orang lain belum tentu tepat oleh diri kita, itu yang perlu diingat. Jadi perlu kita memperhatikan, sebenarnya cocok nggak saya di bidang A misalnya. Misalnya ingin menekuni seni dibagi lagi, seni apa? Lukis, seni ukir, atau seni musik, atau seni apa lagi, itu banyak hal. Nah, misalnya di situ itu diperhatikan. Lalu kalau memang aku cocok nggak di bidang untuk misalnya bahasa kan nanti masuk bagiannya banyak lagi, dibagi lagi. Nah, itu kita harus banyak mencari referensi, kita harus banyak-banyak untuk membaca. Lalu yang kita cocok itu di mana? Kita rasakan. Gitu ya. Itu ketika kita memilih. Terlebih-lebih di jenjang kuliah, jangan sampai nanti ketika selesai, kok saya kuliah kok kayaknya nggak rasanya nggak dapat, seolah-olah lulus ya kosong kayak gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya, nah ini kan saat-saatnya untuk memilih perguruan ya, ini di bulan Maret. Tentunya untuk siswa-siswi atau teman-temanku, adik-adikku semua yang lulus SMA, silahkan memikirkan dengan baik-baik kuliah apa yang akan diambil, jurusannya apa, di mana. Jangan memandang hanya wahnya untuk perguruannya, dilihat wah di perguruan A, wah di perguruan B, gitu kelihatan sangar gitu ya, kelihatan wangun, bahasa Jawanya kayak gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman memilih itu, jadi kira-kira aku cocok nggak? Nah, kira-kira aku pas nggak? Kira-kira aku mantap nggak? Gitu, sesuai nggak dengan minatku? Nah, jadi setiap orang ini pasti memiliki bidang minat, makanya ada tes minat bakat. Jadi minat, bakat setiap orang, potensi setiap orang pasti ada. Bakat dan potensi pasti di dalam diri seseorang itu pasti ada kemampuan. Potensi sama ya dengan kemampuan, pasti ada kemampuan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Itu yang perlu digali. Nah, galinya bagaimana? Bisa terlihat dari aktivitas keseharian teman-teman. Jadi teman-teman melihat keinginannya itu di apa biasanya. Kalau suka seni, pastinya melakukan aktivitas seni yang berkaitan sukanya, misalnya menggambar. Pasti melukis atau menggambar itu sering dilakukan. Tetapi kalau itu aja jarang dilakukan, tiba-tiba masuk ke sana, nah itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan hanya ikut-ikutan teman, atau karena orang tuanya yang menyuruh, atau karena terpaksa gara-gara faktor X yang tidak diketahui. Nah, itu perlu digali sangat dalam. Jangan sampai ketika masuk, sedangkan nyanyi aja nggak pernah gitu ya, kok masuk di kesenian. Memang tujuannya masuk ke sana untuk belajar, tapi kalau nggak didukung dengan minat dan bakatnya itu, kan bagaimana? Memang tujuannya sekolah itu biar bisa, kalau ya biar bisa kok mas, memang nggak biasa nyanyi, tapi kalau mau masuk di kesenian, jurusan misalnya ambil mayor vokal gitu, sedangkan nyanyi aja nggak pernah, tapi masuk ke sana kan dipertanyakan kan gitu. Beda lagi kalau memang udah hobinya setiap harinya nyanyi, setiap harinya memang suka menari gitu, lalu jurusannya mengambil tari. Nah, itu
sesuai namanya dengan minat bakatnya. Minat bakat nggak ada suruh menyanyi, masuk jurusan nyanyi. Nah, itu kan akhirnya tidak sinkron. Makanya perlu dilihat dari aktivitas keseharian teman-teman itu seperti apa. Misalnya sehariannya, sukanya menggali, menjadi jurnalis, membaca, kan gitu bisa kelihatan. Sering banyak hal. Misalnya seringnya untuk mengamati, nanti berarti misalnya sering berpendapat ini masuk ke politik, gitu bisa juga bisa. Nah, tapi nggak cukup itu ya. Memang harus sekali lagi harus ada tes minat bakat, tes kepribadian, itu perlu sekali. Jadi kita tipenya apa, kemarin saya sudah sedikit untuk share ya, barangkali bisa untuk menambah referensi sehingga nanti bisa untuk memberi gambaran, sebenarnya itu diri saya ini loh tipenya gitu kan. Ternyata diri saya itu minat bakatnya di ini loh gitu. Nah, kalau nggak senang dengan visual, dengan gambar, suruh masuk di dunia gambar. Nggak suka dengan untuk bongkar pasang mesin, suruh masuk otomotif. Ya nggak nyambung kan gitu loh. Itu perlu diperhatikan. Kadang orang hanya melihat yang sudah sukses, yang sudah berhasil, sedangkan akhirnya kayak termotivasi. Itu bagus termotivasi, tapi belum tentu apa yang dilakukan oleh yang sudah berhasil itu kita lakukan sesuai, kita lakukan tepat gitu. Belum tentu pas juga yang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain itu kita lakukan gitu loh. Jadi nggak harus sama persis dengan orang yang sudah berhasil, tetapi yang perlu dengan orang yang sudah berhasil itu, yang perlu kita lihat adalah caranya, bagaimana dia bisa berhasil, bagaimana dia bisa mencapai itu, mendapatkan itu, bisa melalui itu. Nah, itu yang perlu lihat, tapi tidak harus sama. Berhasil di musik harus musik. Berhasil di guru harus guru. Berhasil di ini harus ambil ini. Nah, gitu. Terlebih-lebih untuk teman-teman yang khususnya tunanetra ya, tunanetra. Jadi tidak harus sama dengan teman-temannya, tapi dengan catatan tidak harusnya itu karena gengsi. Nggak mau aku biar nggak sama dengan temanku, aku tak ambil beda aja, padahal nggak ada minat bakatnya sama sekali di situ, nggak ada. Nah, itu kan kacau. Biar beda, ambil matematika gitu. Teman-teman tunanetra pada umumnya ambilnya di bidang, misalnya hanya bidang-bidang tertentu yang sering dijumpai, misalnya PLB gitu, PLB semua. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan gitu loh. Nggak harus itu, bahasa juga bisa gitu kan. Jadi nggak harus itu juga. Jadi untuk teman-teman mentang-mentang banyak sudah yang masuk di jurusan A gitu, misalnya jurusan tertentu, jurusan B, jurusan C, sehingga nggak mau di situ hanya untuk gengsi-gengsian. Padahal masuk yang lain pun nggak ada minat di sana. Nah, itu malah menjadikan susah untuk diri kita sendiri, menyusahkan diri kita sendiri, membuat repot diri kita sendiri. Makanya perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kita lihat sesuai nggak dengan kondisi diri kita sendiri. Kondisi apa? Minat bakat, potensi yang sudah ada, kemampuan dasar-dasar sudah ada nggak, biasanya suka ini nggak, biasanya sering melakukan ini nggak. Kalau tidak sering melakukan ini, ngapain kita ambil kan gitu. Itu. Yang kedua, mantaplah dengan pilihan yang Anda pilih gitu. Itu yang kedua. Jangan sampai pilihan Anda sesalin sendiri, kita sesalin sendiri. Gitu. Terus akhirnya menyalahkan yang lainnya, nyalahkan yang A, nyalahkan yang B gitu. Lah tadi gimana? Makanya kan perlunya untuk pemantapan ini seperti ini gitu loh. Jadi yang pertama tadi jelas, lihatlah, sesuaikan dengan kondisi diri sendiri, kemampuan, minat bakat, dengan bisa melalui tes, dengan bisa melalui kehidupan sehari-hari gitu. Yang kedua, mantaplah dengan pilihan diri Anda sendiri. Yang ketiga, perlu dikomunikasikan dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara, dengan sahabat. Misalnya gini, orang tua pinginnya A. Saya ambil contoh,
orang tua inginnya mengambil perekonomian biar jadi ekonom. Lalu anaknya pengennya ambilnya otomotif, padahal memang kemampuannya di keterampilannya yang sangat tinggi, nilai keterampilannya sangat tinggi. Jadi kan kalau tes minat bakat ada keterampilan itu nanti skornya berapa kayak gitu, itu bisa terlihat. Nah, sedangkan anaknya ini di keterampilan itu memang sangat tinggi sehingga minat bakatnya juga di otomotif karena suka mesin, suka bongkar masang motor dan sebagainya. Nah, karena namanya anak nurut dengan orang tua dan selalu patuh dengan orang tua ketika orang tuanya meminta untuk mengambil jurusan A tadi, ekonomi ya. Nah, si anak ini tidak mau menceritakan karena cuma ikut aja. Ya udahlah, nggak apa, orang tuaku pengennya ke situ, saya ikutin. Mungkin dia bisa selesai, mungkin dia bisa baik nilainya, dia bisa survive juga di sana. Tetapi perjuangannya untuk melawan itu semua pasti ada tekanan, pasti berat sekali, nggak enjoy. Bahkan ada yang sampai putus di tengah jalan cuma gara-gara saya tidak suka dengan ini, sebenarnya ngomongnya terlambat gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Makanya perlu yang ketiga tadi didiskusikan dengan keluarga. Aku nggak suka seperti ini, minatku seperti ini, tapi harus konsekuen ya, harus bertanggung jawab ketika memilih itu gitu. Jangan hanya memilih saja, terus orang tua mengiyakan, harus kita nggak tanggung jawab. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi harus tanggung jawab. Harus nilainya nggak bagus lagi, harus lebih baik dan lebih bagus lagi, karena sudah pilihan-pilihan kita sendiri, karena kesukaan-sukaan kita sendiri, karena kesenangan kita, hobi kita, passion kita. Nah, selengkap. Kalau seperti itu udah lengkap gitu loh. Makanya perlu didiskusikan. Makanya ketika ada tes minat bakat itu kan ada rekomendasi, pasnya kamu di apa, pasnya di bagian mana kayak gitu. Makanya perlu itu. Nah, mungkin ada 3 hal itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi pertama, lihatlah terhadap diri sendiri, kita kira-kira saya itu sesuai tidak, cocok enggak, menolak enggak hatiku ketika menjalankan ini, enjoy tidak, nyaman tidak, suka tidak gitu, maksimal tidak hasilnya. Nah, itu yang pertama, dilihat dari situ. Yang kedua tadi perlu adanya diskusi. Urutannya bebas, penting ada 3 itu. Diskusi bisa dengan keluarga, bisa ada dengan teman, dengan sahabat, itu perlu didiskusikan. Jadi perlu diobrolkan minatnya di mana, sukanya di mana gitu. Yang terakhir, yang ketiga, nah, ini nggak urutan nggak apa-apa, yang penting 3 poin itu yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, mantaplah dengan pilihanmu sehingga bertanggung jawablah dan berkonsekuensi dengan pilihannya itu. Jadi kalau nggak konsekuen ya repot, milih-milih sendiri lalu diingkari sendiri. Nah itu, jadi harus mantap biar pas urutannya kayak gini. Lihatlah terhadap diri sendiri, itu jabarannya tadi. Yang kedua, diskusikan. Yang ketiga, mantapkan apa yang menjadi pilihan teman-teman, baik di bidang jurusan, bidang pendidikan yang mau ambil pendidikannya apa, ilmu murni atau pendidikan tertentu, ilmu murni khusus mempelajari itu saja, atau ada campurannya pendidikan kalau yang di kuliah ya. Kalau di SMA, dari SMP ke SMA, lihat jurusannya apa, bahasa, IPS, IPA, itu harus diperhatikan. Atau kejuruan, kalau kejuruan, sekolah kejuruan nanti ya ambilnya di apa, itu harus diperhatikan. Dan lalu mantap, benar-benar mantap. Mungkin itu yang dapat saya bagikan pada kali ini, teman-temanku. Saatnya kita memilih
sekolahan, memilih jurusan, memilih nanti perguruan tinggi atau program studi, silahkan jangan main-main dengan pilihannya. Jangan sembrono, jangan sembarangan, bahwa itu tanggung jawab untuk masa depan saudara-saudara semua. Jadi bertanggung jawablah atas pilihan Anda sendiri. Bertanggung jawablah terhadap hidup Anda sendiri. Jadi kita tidak menyalahkan pihak lain, tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Saya Vindi Dwi Winantio, salam smart luar biasa.